Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia Alawiyah dengan NIM 2000804 dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 3A, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Wise Voice ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Profesor Dr. Bunyamin Maftuh MA dan Bapak Supriyono MPD. Indonesia merupakan negara yang tersusun dari keragaman etnik, suku bangsa, tradisi, dan budaya. Keragaman yang tinggi menjadikan Indonesia sangat rentan terkena konflik, baik itu konflik antar etnis atau antar agama, yang akhirnya berujung pada perpecahan masyarakat. Konflik-konflik yang terjadi dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai perbedaan atau yang disebut dengan sikap multikultural. Multikulturalisme secara umum merupakan sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok budaya dapat hidup berdampingan secara damai yang ditandai dengan kesediaan menghormati budaya lain. Kelemahan multikultural masyarakat Indonesia. Pertama, masih kuatnya sikap etnosentrisme di dalam masyarakat, di mana adanya anggapan bahwa budaya atau kebudayaan yang mereka miliki lebih baik daripada kebudayaan lainnya. Contoh, pada tahun 2001 pernah terjadi perang adat antara suku Asmat dan suku Dani, yang mana masing-masing merasa sukunya lah yang paling benar dan harus dihormati. Kemudian contoh lainnya yang sering terjadi di masyarakat yaitu perilaku bullying. Nah, perilaku bullying ini sering terjadi di masyarakat atau terutama pada remaja. Nah, di mana remaja ini saling mengejek atau saling menjauhi temannya yang berasal dari Papua hanya karena ton mereka yang gelap serta rambutnya yang ikal atau keriting. Selanjutnya, kasus penghancuran rumah ibadah secara sepihak yang dilakukan oleh oknum-oknum konservatif yang fanatik dan berlaku main hakim sendiri. Lebih lanjut, konflik yang tengah marak terjadi sekarang ialah konflik digital, pertarungan kebencian melalui media sosial, di mana dalam bermedia sosial mereka menghujat satu sama lain tanpa mempermasalahkan jarak. Jika dia di Sabang, maka dia dapat menghujat seseorang yang ada di Merauke. Kenyataannya seperti itu. Tidak jarang, multikulturalisme malah dijadikan alasan untuk saling membenci satu sama lain. Kedua, terdapat dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya, di mana di Indonesia kita mengenal mayoritas dan minoritas. Dalam suku dan agama, dengan jumlah yang lebih besar, kelompok mayoritas dapat mengontrol struktur sosial yang ada, lebih banyak menguntungkan pihak yang mendominasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu sikap egosentrisme yang sangat kuat. Adanya sikap ini dapat menghambat proses asimilasi atau pertukaran dan integrasi budaya yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, ketika masyarakat multikultur Indonesia dihadapkan dengan tantangan secara global, seperti tantangan global postmodernisme, yang antara lain dapat menimbulkan pemberontakan secara kritis terhadap modernitas. Dan semakin diterimanya pandangan pluralisme relativisme kebenaran, kemudian meledaknya industri media massa, sehingga ia bagaikan perpanjangan dari sistem indera, organ, dan saraf yang pada gilirannya membuat dunia menjadi terasa kecil. Lebih dari itu, kekuatan media massa telah menjelma bagaikan agama dan Tuhan sekuler.
dalam arti bahwa perilaku orang tidak lagi ditentukan oleh agama-agama tradisional, tetapi tanpa disadari telah diatur oleh media massa. Yang ketiga yaitu munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Fenomena ini muncul diduga sebagai reaksi atau alternatif ketika orang semakin ragu terhadap kebenaran sains, teknologi, dan filsafat yang dinilai gagal memenuhi janjinya untuk membebaskan manusia dan kemanusiaan. Salah satu jalan untuk menyikapi atas kenyataan pluralitas ini adalah dengan cara dan sikap mengakui kenyataan tersebut, kemudian saling mengenal dan bekerja sama dalam memelihara kehidupannya. Pengakuan terhadap keragaman beragama, misalnya antar anggota masyarakat tidak saling mencurigai dan berprasangka buta yang saling menyalahkan, bahkan mencaci agama dan kepercayaan yang ada di luar dirinya. Meskipun setiap agama mempunyai landasan doktrin untuk menyebarkan ajarannya, penyebaran tersebut tetap harus dilakukan dalam suasana saling menghormati kepercayaan agama orang lain. Hal ini berarti bahwa masyarakat belum sepenuhnya menjadikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar pijakan dalam menghadapi keberagaman. Kelebihan masyarakat multikultural Indonesia. Pertama, melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. Kemudian, munculnya rasa penghargaan terhadap budaya lain sehingga muncul sikap toleransi yang merupakan syarat utama dari masyarakat multikultural. Yang ketiga yaitu merupakan benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. Paham kapitalisme cenderung diskriminatif dan cenderung mengabaikan eksistensi budaya setempat. Multikulturalisme merupakan alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Dengan multikulturalisme, bangsa-bangsa duduk bersama, saling menghargai, dan saling membantu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada masyarakat lainnya. Multikulturalisme mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok saja, tetapi kebenaran itu ada di mana-mana, tergantung dari sudut pandang mana setiap orang melihatnya. Masyarakat multikultural menganggap bahwa dengan saling mengenal dan saling menghargai budaya orang lain, dapat tercipta kehidupan yang penuh toleransi untuk terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Apabila keragaman diterima sebagai keindahan, perdebatan sebagai proses pendewasaan, kritik sebagai sanjungan, maka kondisi tersebut akan berada paling tidak pada tepi garis pencerahan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.